DPRD DKI Jakarta fraksi PD Perjuangan menanggapi pernyataan epidemiolog UI Pandu Riono yang mengatakan tidak ada klaster dalam kerumunan di Petamburan hingga Tebet. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menyebut komentar Pandu Riono merupakan pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Gilbert menilai terlalu prematur untuk mengatakan tidak ada klaster dalam kerumunan massa Habib Rizik Syihab di beberapa titik. Sebelumnya, epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono mengeluarkan pernyataan jika tidak akan ada klaster kerumunan Petamburan. Politis daripada ilmiah, makanya saya harus bertanya, ini siapa? Karena kalau ini kemudian ahli epidemiologi, sangat saya ragukan kemampuannya. Kalau bukan ahli epidemiologi, misalnya ahli statistik, ya tentu ngaco begitu. Nah, yang ketiga, kita harus melihat data ini. Kemungkinan orang-orang yang hadir pun bukan hanya yang datang dari Petamburan saja, tetapi datang dari berbagai daerah lain. Kenapa bisa terjadi lonjakan secara nasional yang paling tinggi dalam sejarah? Karena ini memang kasusnya luar biasa kerumunannya, sehingga mengatakan bahwa klaster ini tidak terjadi hanya terkesan menyuruh orangnya silahkan berkerumun. Tetapi yang menyuruh ini kemudian tidak akan bertanggung jawab kalau ada kerumunan, terjadi kenaikan kasus. Tidak ada kerumunan. Sementara itu hingga kini pantauan kawasan rumah Habib Rizik Syihab masih dijaga oleh anggota FPI. Tidak diketahui apa maksud dan tujuan dari penjagaan yang dilakukan. Seperti diketahui, kawasan Petamburan menjadi sorotan karena sempat muncul kerumunan saat peringatan Maulid Nabi. Proses tracing buntut kerumunan masih terus dilakukan di kawasan Petamburan, Jakarta. Lalu seperti apa proses tracing ini berjalan? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Zeki Rahmat langsung dari kawasan Petamburan, Jakarta. Zeki, bagaimana suasana terkini di sekitar rumah Habib Rizik dan seperti apa proses tracing di sana? Apa masih ada penolakan hingga saat ini? Ya, kalau dari pagi hingga siang tadi masih ada penjagaan dari simpatisan FPI Friska di sekitar kediaman dari Rizik Syihab. Walaupun begitu, tracing masih terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga aparat kepolisian, khususnya dari Pusdokes Polda Metro Jaya yang melakukan tes cepat kepada warga di sekitar kediaman dari Rizik Syihab. Kalau ditanya apa ada penolakan, sempat ada beberapa kali penolakan, bahkan kalau dilihat kondisinya sangat minim warga atau partisipasi warga yang di sekitar kediaman Rizik Syihab untuk melakukan tes cepat. Hari ini saja ditargetkan ada 1.000 untuk tes cepat, tetapi pada kenyataannya hanya ada 107 warga yang melakukan tes cepat. Dan dari hasil 107 warga tadi yang ditemukan ada 5 orang reaktif COVID-19. Dari 5 orang itu dilakukan tes usap atau swab test dan 2 dinyatakan negatif, sementara 3 orang dari 5 yang reaktif tadi tidak melakukan tes usap karena kabur dari petugas yang ingin melakukan tes usap. Hingga saat ini pun pihak dari petugas Pusdokes Polda Metro Jaya dan juga Pemprov masih mencari 3 orang yang sempat kabur tadi saat ingin dites usap karena dinyatakan reaktif dari hasil tes cepatnya. Friska. Zeki, untuk tadi ada sejumlah orang yang reaktif malahnya kabur. Ini kan mengkhawatirkan, justru kita tidak tahu dia hasilnya positif atau negatif. Selain mencari, apakah ada tindakan tegas terhadap orang-orang yang lari dari tes kesehatan atau tes COVID-19 ini? Iya, Polda Metro Jaya masih melakukan pencarian kepada 3 orang tadi, tapi yang pasti memang partisipasi warga sangat sedikit. Kalau kita lihat di dalam kerumunan yang berlangsung pada beberapa waktu yang lalu pada saat acara pernikahan dari Putri Rizik Syihab dan juga Maulid Nabi, jumlahnya ada ribuan, walaupun ribuan itu jumlahnya datang dari berbagai wilayah di sekitar DKI Jakarta, tetapi tentu yang menjadi tempat acara itu berlangsung di sekitar Petamburan, warganya sangat minim partisipasi. Pihak kepolisian dan juga Pemprov DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga meminta kepada warga untuk proaktif, untuk sukarela melakukan tes cepat karena semuanya gratis disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, tetapi partisipasinya sangat minim. Dalam 3 hari tes cepat saja, terhitung sejak 2 hari lalu hingga hari ini hari terakhir, kalau di total cuma ada sekitar 200-an warga yang melakukan tes cepat. Itu jauh dari keinginan atau target dari Pemprov DKI Jakarta yang berharap ada ribuan warga dari sekitar Petamburan yang melakukan
tes cepat ataupun tes usap bagi warga yang dinyatakan reaktif. Tapi kenyataannya tidak banyak warga yang ingin melakukan tes cepat, dan sudah dikatakan berkali-kali jika ada warga yang menolak untuk melakukan tes cepat ataupun tes usap akan dikenakan denda oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi warga diminta proaktif untuk segera melakukan tes usap ataupun tes cepat agar bisa menahan laju pertumbuhan dari angka positif COVID-19 di Ibu Kota Jakarta. Friska. Angkanya masih jauh dari yang diharapkan 200 warga saja yang berpartisipasi, angkanya minim. Apakah ada tindakan tegas dari Pemprov DKI? Kalau terakhir kan Wagub DKI mengatakan bahwa akan ada denda. Nah, seperti apa selain imbauan ya? Kalau tadi kan di awal imbauan, tapi apakah akan ada sanksi tegas terhadap warga yang tidak mau melakukan tes cepat? Ya, sudah dikatakan berkali-kali, bahkan beberapa kali Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria juga menyatakan ada aturannya yang pergub yang sudah dibuat, ada denda sekitar 5 hingga 7 juta rupiah kepada warga yang menolak untuk melakukan tes cepat. Walaupun sebenarnya kalau dilihat tadi bahkan berbagai upaya sudah dilakukan, Friska. Bahkan tadi pihak dari kepolisian dan juga Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan sembako untuk iming-iming agar warga mau melakukan tes cepat ataupun tes usap. Jadi setelah melakukan tes usap ataupun tes cepat, warga akan diberikan sembako secara gratis oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga pihak kepolisian. Tetapi itu juga partisipasinya tidak banyak, hanya sekitar 100 orangan saja untuk hari ini saja. Jadi upaya itu akan terus dilakukan karena untuk besok untuk pengecekan tes cepat dan juga tes usap sudah bergeser ke daerah Tebet, Jakarta Selatan. Jadi untuk Petamburan hanya diprioritaskan 3 hari ini saja, terhitung sejak 2 hari yang lalu hingga sekarang. Dan hasilnya ya itu tadi, untuk hari ini ada 5 orang reaktif, tetapi 2 dinyatakan negatif, dan 3 orang bahkan sempat kabur saat ingin dilakukan tes cepat. Hingga saat ini partisipasi warga masih minim untuk dilakukan tes cepat pasca kerumunan di kawasan Petamburan. Terima kasih Zaki Rahmat atas laporan Anda.